Seperti mungkin kita ukir dulu yang dulu jenengan seperti kemitraan itu Pak. Ya. Itu ada patokan harga khusus untuk penjualan dan mungkin dari bibitnya juga ada patokan atau gimana Pak? Sesuai pasaran harga. Oh kalau dulu juga ya. Ya. Tapi masih kurang efektif itu kalau kita ingin langsung terjun di peternakan Ya, gitu ya. kita kan begitu kan bisa belajar. Belajar dari pengalaman kan. Jual sendiri gimana jual gitu sendiri bagaimana kan ada kepuasan tersendiri. Iya, betul. Bagaimana kita cari bibit sendiri, bagaimana kita menjual sendiri, bagaimana kita buat pakan sendiri, kan ada kepuasan tersendiri di situ. Sebagai peternak gitu Iya, Pak ya. gitu. Jadi enggak terpampang oleh satu orang saja. Ya, misalkan ditanya orang bagaimana membuat pakannya, peternak enggak tahu, saya ini beli. Bagaimana memilih bibit yang baik itu saya enggak tahu, ini saya disuplai kan. Enggak ya. Itu sama saja kita itu apa ya, peternak tapi masih kejajah dengan orang lain gitu Pak ya. Itu iya ya, betulnya gitu. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Wirausaha Desa. Oke, kali ini kita berada di Kabupaten Kediri. Kita berada di daerah Pelemahan ya Pak ya. Pelemahan, tepatnya kita di Menda Kusuma Farm. Oke, langsung saja kita tanya ke beliaunya, pemilik yaitu Bapak Zuhari. Kita akan tanya seputar pengalaman beliau beternak domba penggemukan. Oke Pak Zuhari, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Oke Pak Zuhari, ini alamat lengkapnya di mana sih Pak Hari? Ini di Desa Kayan Lor, Kecamatan Pemahan, Kabupaten Kediri. Kayan Lor ya? Iya. Oke. Untuk ternak ini Pak Hari, ini saya panggil Pak Hari ya Pak? Ya. Ini sudah berapa tahun sih Pak Hari? Sudah 4 tahun. 4 tahun ya, ternak domba ini ya? 4 tahun. Di awal itu langsung domba atau yang lainnya Pak Hari? Pertama langsung domba. Domba ya? 20 ekor. 20 ekor ya. Ini kenapa kok jenengan ke domba Pak? Ternyatanya di Kediri ini kan yang paling banyak kambing Pak. Ya dulu kan perawatannya mudah domba. Perawatannya mudah ya Pak. Ya, perawatannya mudah dan pemasarannya juga mudah. Mudah ya. Kalau di Kediri ini penjualan juga enak Pak ya? Enak, alhamdulillah sampai sekarang. Ada juga yang bilang di wilayah tertentu kalau sudah ada kambing itu biasanya dombanya nggak laku gitu Pak. Oh tidak, ya? sama jalannya. Sama jalannya. Ya. Oke Pak Hari, ini kalau awal dulu Pak Hari ini mengenal domba dan sudah menerapkan penggemukan, ini belajarnya dari mana atau memang inginnya seperti itu? Pertama dulu kan saya ternak lele. Ternak lele. Ternak lele enggak efektif lah. Enggak efektif. Ya, kurang maksimal. Terus saya berpikiran untuk pindah ke domba ini. Domba ini. Iya, pertama juga ikut orang gitu. Ikut orang. Belajar ya 1 tahun itu. Oh, berarti dulunya itu kayak kemitraan gitu Pak Ari ya? Iya, cuma saja modal sendiri gitu. Kemitraan dengan modal sendiri. Iya. Oh, berarti sudah mengalami kejadian seperti itu juga ya Pak ya, iya. di perjalanan ternak ini. Iya. Kalau dari sistem seperti itu Pak, ini kan masih banyak sekarang Pak teman-teman yang masih mengikuti dengan mungkin bibitnya disuplai ya, dengan modal sendiri, nanti pakannya juga beli sendiri, nanti jualnya baru ke sana gitu Pak ya. Iya. Itu gimana pengalaman jenengan? Efektif atau enggak sih untuk peternak? Untuk ternak enggak efektif. Efektif kalau mandiri. Jadi Mandiri ya Pak. Kita bebas untuk memutuskan segala Jual dengan harga murah atau harga mahal gitu ya. Kan bebas kita memutuskan dengan kita sendiri, kita putuskan sendiri kapan kita harus menjual, kapan kita harus membeli, kan gitu bebas. Kalau seperti mungkin kita ukir dulu yang dulu jenengan seperti kemitraan itu Pak. Itu ada patokan harga khusus untuk penjualan dan mungkin dari bibitnya juga ada patokan atau gimana Pak? Sesuai pasaran harga. Oh kalau dulu juga ya.
Tapi masih kurang efektif itu kalau kita ingin langsung terjun di peternakan gitu ya. Kita kan begitu kan bisa belajar. Belajar dari pengalaman kan. Jual sendiri gimana jual gitu. sendiri bagaimana kan ada kepuasan tersendiri. Iya, bagaimana kita cari bibit sendiri, bagaimana kita menjual sendiri, bagaimana kita buat pakan sendiri, kan ada kepuasan tersendiri di situ. Sebagai peternak gitu Pak ya. Gitu. Jadi enggak terpampang oleh satu orang saja. Misalkan ditanya orang bagaimana membuat pakannya, peternak enggak tahu, saya ini beli. Bagaimana memilih bibit yang baik itu saya enggak tahu, ini saya disuplai kan. Enggak, ya. Itu sama saja kita itu apa ya, peternak tapi masih kejajah dengan orang lain gitu Pak ya. Itu iya betulnya gitu. Oke Pak, mulai dari awal Pak ini, memulai dari ternak domba ya. Itu di awal itu berapa ekor sih panjenengan Pak? 20 ekor. 20 ekor. Iya. Kalau dulu Pak memilih bibit di awal itu, ini kan penggemukan panjenengannya. Itu pilihnya hanya lihat yang penting domba atau mempunyai spesifikasi lebih bagus, lebih baik lagi atau lebih tepatnya? Pertama saya langsung dikirim gitu aja. Jadi saya kan nol, belum tahu domba yang baik gimana, domba yang cepat besar gimana kan belum tahu. Iya. Jadi kalau dulu belinya langsung jantan atau betina Pak? Jantan 20 ekor. Jantan 20 ekor dengan kisaran harga berapa Pak biasanya? Dulu tahun 2017 itu masih 700 sampai 900 ya. Cuma per kilonya dulu tuh saya masukkan tuh 37.000 untuk bibit ya Pak ya? Ya untuk bibit. Berarti memang di awal dulu nggak kenal langsung pokoknya beli ya Pak ya? Dari nol. Dari nol. Untuk perawatan Pak, perawatan penggemukan ini biasanya kalau pemula Pak ya, pemula kalau belum mempunyai skill untuk untuk penggemukan itu biasanya kesulitan dalam perawatan, pemilihan bibit dan mungkin hasil akhir. Nah, ini pengalaman jenengan ini seperti apa Pak? Kalau untuk pemula ya, kalau pilih bibit itu ya rata-rata itu 17 kilo sampai 20 kilo. Kalau kiloan gitu Pak ya? Kalau kiloan gitu. Kalau jogrokan ya pilih yang sampai 6 bulan sampai 8 bulan itu. Kalau sekarang kisaran di harga berapa? Kisaran sekarang ya 1.200 sampai 1.400 itu untuk pemula itu. Untuk pemula ya. Setelah datang ya 1 hari kita vaksinasi. Jadi kita suntik dengan vitamin B kompleks sama B12 itu jadi satu. Terus nanti suntik lagi sama antibiotik dan yang ketiga anti gatal itu. Gatal Pak ya? Obat gatal gitu Pak. Berarti itu harus diinjeksi. Prosedurnya sekarang ya Pak ya? Kalau saya sekarang kan tiap peternak kan enggak sama. Beda. Ya, saya prosedur saya gitu. Kalau mungkin dari awal Pak yang 20 itu langsung sukses atau gimana Pak? Pertama itu pemasarannya yang sulit. Kan kita belum pernah nganu. Jadi kita tergantung pada yang ngisi ya. Tergantung pada ngisi. Kadang itu 20 ekor tuh sampai keluar 6 kali. 6 kali? Oh, iya, 20 ekor iya. Iya. Itu sudah diambil, ditarik, kurang gemuk dikembalikan lagi itu. Sampai 6 kali. 6 kali? Iya, 20 ekor 6 kali. Terus kalau dulu Pak, untung atau mungkin 50-50 Pak? Dulu untung. Langsung untung jenengan. Jadi 20 ekor itu dapat untung 1.700.000. 20 ekor kesemuanya Pak? Kesemuanya. 1.700.000 itu sudah di spek pakan sudah terhitung ya? Sudah terhitung semuanya. Berarti di awal sudah berhasil jenengan. Cuma tenaganya enggak saya hitung. Tapi untuk pemula mungkin dianggap sudah berhasil gitu Pak ya? Berhasil itu aja. Tenaganya enggak saya hitung gitu. Nah, terus habis 20 itu melangkahnya kan langsung ke kemitraan itu Pak? Masih kemitraan itu. Ikut kemitraan tetap ya? Tetap, saya terusan ngisi lagi 7. Setelah itu kan belum panen, saya ngisi lagi 7 ekor. 7 ekor lagi. Saya sendirikan dengan pakan yang beda gitu. Beda. Dulu kan masih saya campur ampas, yang ampas tahu itu yang 20 ekor itu. Karena saya beli 7, saya sendirikan tanpa ampas. Tanpa ampas? Iya. Eksperimen ini Pak ya? Eksperimen ya. Nah itu 7 ekor panen itu dapat untung 1.500. 7 ekor. Berarti
lebih bagus daripada yang awal gitu ya, Pak, bagus daripada yang awal gitu. Berarti jenengan di apa ya, pemula ini bereksperimen gimana untuk bisa meningkatkan untung yang lebih banyak lagi gitu Pak ya. Gitu. Oke. Kalau target dulu Pak itu berapa bulan sih Pak untuk jenengan panen penggemukan domba ini Pak? Target dulu 3 bulan panen. Iya, 3 bulan. Sempat panen. Ada keraguan untuk dalam 3 bulan panen atau gimana? Dulu ada keraguan, dan yang pertama itu lebih dari 3 bulan, 3 bulan setengah ya, yang 20 ekor itu lebih dari 3 bulan. Kalau langsung pakan dari awal Pak, jenengan menerapkan seperti apa? Ini kan kalau dilihat dari kain lor ini kan termasuk hijauannya sangat melimpah Pak ya. Ini jenengan menerapkan di awal dan sekarang ini seperti apa Pak? Tetap pakan itu beli semua tanpa ada hijauan, tanpa hijauan. Masih untungkah Pak jenengan dengan pakan beli dengan metode penggemukan ini Pak? Ya alhamdulillah masih dapat ya Pak ya. Terus habis di 20 ekor plus 7 ini nambah sampai berapa ratus lagi Pak? Saya tambah sedikit akhirnya penuh ini. Berarti nggak langsung, berarti kandang ini bertahap ya Pak ya? Bertahap. Kandang kan saya semua yang buat ini. Oh ini nggak ada tukang ya? Nggak ada. Otodidak dari jenengan langsung ya? Langsung belajar dari pengalaman sedikit saya tambah gitu. Berarti dari satu peta nambah lagi satu peta, lalu diisi gitu.